Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi, seperti yang saya sampaikan terakhir ya, hari ini hari eh, terakhir, jadi kita rangkap. Nah, hari ini nanti kita akan belajar teknik reading yang paling sering teman-teman akan pakai dalam mengerjakan soal reading, yaitu scan dan skim. Dan juga satu lagi teknik yang namanya inference, atau teman-teman disuruh mencari informasi yang eh, tersirat, teman-teman ya, bukan yang tersurat. Jadi yang tidak tertulis seperti itu. Nah, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, di reading nanti teman-teman akan diberikan total soalnya itu 50 ya, yang teman-teman harus kerjakan paling lambat itu waktunya adalah 55 menit. Nah, kalau teman-teman pakai cara lama, yaitu membaca teksnya dulu baru baca soalnya, percaya saya teman-teman, 80% saya yakin pasti teman-teman akan kehabisan banyak waktu seperti itu. Jadi cara ini tidak saya sarankan. Yang saya sarankan adalah teman-teman baca soalnya dulu, kemudian kenali soalnya. Dari situ nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Oke, karena ada 3 cara mengerjakan soal reading, gitu ya. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin adalah dengan cara teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Atau istilahnya adalah topic sentences, seperti itu. Nah, cara ini teman-teman pakai untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Contohnya, soal mengenai main idea, kemudian idea organization, dan juga tone, purpose, sama course. Oke. Nah, kemudian cara kedua yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah scan dan skim. Nah, scan dan skim itu membaca cepat ya, teman-teman. Membaca cepat itu ada artian begini. Kalau teman-teman masih ingat, misalkan soal itu menanyakan informasi yang tadi sudah lewat gitu ya, atau eh, baru-baru ini sudah teman-teman baca. Nah, maka teman-teman tidak perlu baca lanjutannya. Teman-teman ingat cari aja lagi di kalimat keberapa tadi. Jadi kayak mengingat-ingat itu skim, teman-teman. Nah, kalau scan itu membaca cepat ya. Jadi teman-teman lanjutkan informasi yang dari terakhir yang teman-teman baca tadi di soal sebelumnya itu nomor Mas misalkan ya teman-teman mengerjakan nomor 3. Nah, nomor 2 tadi itu jawabannya misalnya di kalimat keempat. Nah, teman-teman misalkan mengerjakan nomor 3 itu, maksud saya nomor berikutnya, berarti nomor 4 ya. Eh, di kalimat nomor 1 sampai 3 tadi ada nggak jawaban tersebut? Kalau nggak ada, teman-teman lanjutkan bacaannya dari kalimat yang lanjutannya yang terakhir tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan skim. Dan skim itu teman-teman cari sampai yang ditanyakan ketemu di dalam teks. Kemudian teman-teman pahami, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, untuk scan dan skip ini, bedanya dengan topic sentence, itu teman-teman pakai untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan informasi khusus atau detail atau spesifik. Gitu ya, yang menanyakan 5W1H. Seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas, teman-teman. Dan teknik yang terakhir itu namanya adalah making inferences atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, kita bahas ya, teman-teman. Jadi, scan dan skim the text atau membaca cepat, itu teman-teman pakai untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan garis besar. Maksud saya garis sempit ya, bukan yang garis besar. Maaf, saya rela, teman-teman. Kalau yang garis besar itu yang kemarin kita pelajari, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Tapi kalau yang ditanyakan adalah spesifik detail atau informasi-informasi tertentu atau informasi kecil di dalam teks, gitu ya. Teman-teman gunakan cara ini. Nah, informasi kecil itu maksudnya bagaimana? Soal yang gimana? Nah, yang pertama ada soal namanya locate information. Jadi si apa namanya teman-teman nanti disuruh menemukan di mana si penulis itu membahas atau menyebutkan suatu topik tertentu di dalam teks. Gitu ya. Nah, untuk soal ini bisa dikenali dari pilihan A, B, C, D-nya. Jadi nanti pilihan A, B, C, D-nya itu ada kata lain-lain lainnya seperti ini, teman-teman. Jadi baris keberapa, sampai baris keberapa. Dan baris ya, bukan kalimat. Teman-teman harus ingat itu baris, bukan kalimat seperti itu. Vocabku meronta-ronta sekali. Ya, dan memang untuk bab ini maksudnya untuk reading itu vocab ya, teman-teman yang jadi nggak ada cara lain kalau vocab memang ya memang harus mengerti seperti harus paham artinya dan konteksnya seperti itu. Nah, vocab sekali lagi itu bisa teman-teman kuasai dari sering-sering latihan seperti itu. Oke, jadi teman-teman harus sering-sering latihan.
Nah, cara mengerjakannya sama, teman-teman baca soalnya dulu, kenali soalnya, kemudian nanti tentukan cara mengerjakannya. Nah, di sini soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, itu kalau kita baca cepat dari awal, teman-teman. Jadi, meteor crater, sebuah apa namanya? Kawah besar, kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, teman-teman tidak perlu baca dengan gerakan mata aja itu dengan apa namanya memahami dengan gerakan mata yang cepat. Karena kalau teman-teman baca nanti malah kayak tadi saya baca tadi agak lama gitu ya teman-teman. Nah tadi kita baca kalimat pertama itu tidak ada artinya. Maksudnya tidak ada yang dicari maksud saya. Tidak ada komposisi meteor itu apa nggak ada. Nah teman-teman baca lagi. Di situ disebutkan meteor yang dibuat dari nikel dan besi. Nah, ini di dalamnya meteor itu ada nikel dan besinya, teman-teman. Jadi letaknya penulis menyebut kandungan dari nikel dan besi itu di line keempat atau baris keempat, ya. Nah, teman-teman nanti akan dimudahkan dengan tanda ini. Jadi line 5, line 10, line 15, line 25. Itu jadi setiap 5 baris pasti dimudahkan dengan petunjuk seperti ini. Gitu ya, supaya mudah, supaya tidak menghitung dari atas sendiri. Jadi tinggal patokannya ini, teman-teman, biar lebih cepat gitu ya. Nah, tadi letaknya di line keempat. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Nah, cuman saya ingin tekankan ke teman-teman, jenis soal ini tidak pernah muncul di soal TOEFL yang asli dari TS, yang online. Makanya saya bilang ambil yang online aja, karena di online itu banyak jenis soal yang tidak keluar daripada yang offline, teman-teman. Lanjut ya. Jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga dengan scan dan skim adalah soal yang menanyakan pronoun referent atau rujukan kata ganti. Nah, kalau ini pasti keluar, teman-teman. Nah, rujukan kata ganti itu adalah kata benda yang dijelaskan atau yang apa ya, yang disebutkan kembali menggunakan penggantinya. Jadi nanti itu di soal TOEFL itu ada pertanyaan kata ganti they. Nah, kalau di online itu langsung ditandai, teman-teman. Jadi nggak perlu disebutkan lain keberapa itu, teman-teman akan langsung tahu D yang di mana gitu ya. Itu merujuk kepada, jadi D ini maksudnya siapa gitu. Kan D kan artinya mereka, teman-teman. Nah, mereka ini siapa? Nah, cara mengerjakannya soal pronoun atau kata ganti, teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, karena sebelumnya titik, maka teman-teman baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus atau daun mereka. Nah, mereka itu memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang dibutuhkan dari para serangga tadi, serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti di sini ini yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Nah, sekarang kita tinggal cari pilihan A, B, C, D yang these plants, yaitu yang Bravo. Ya, jadi these plants atau tanaman-tanaman ini itu diganti dengan kata they di sini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis soal ketiga, nah memang untuk teknik ini paling banyak ya, teman-teman, jenis soalnya dan paling sering keluar. Yang ketiga ini ada dua jenis soal, yaitu stated details. Stated details itu teman-teman ditanyai mengenai 5W1H, salah satu ya tentunya, tentang kata kunci kecil di dalam teks. Nah, kalau yang unstated detail itu adalah informasi kecil yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan menurut informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Sir, kalau tes yang online itu dalam layar teksnya muncul bersamaan dengan pertanyaan atau bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan ya, teman-teman, untuk pertanyaan ini. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan. Tapi nanti ketika kita latihan supaya tidak mengawang-awang, supaya teman-teman tidak membayangkan. Jadi langsung ada contohnya gitu ya. Kemudian jadi kalau pertanyaan pronoun referen berarti baca satu kalimat sebelumnya ya, Sir. Betul. Jadi misalkan D itu muncul setelah conjunction, teman-teman baca subjek predikat sebelum conjunction. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya munculnya di sebelumnya, di setelahnya titik pas, maka teman-teman baca kalimat sebelumnya. Intinya subjek predikat sebelum kata ganti itu disebutkan. Seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, contoh dulu yang stated teman-teman, atau yang informasi kecil yang ada di dalam teks. Seperti biasa dibaca dulu soalnya. Nah, di sini teks itu menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman di soal adalah kata Jamestown. Kita cari di dalam teks di mana si penulis menyebutkan Jamestown. Nah, Jamestown itu disebutkan di kalimat pertama, di akhir-akhir kalimat pertama, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown atau didirikan di Jamestown. Berarti Jamestown itu adalah tempat pertama kali Inggris mengadakan koloni di Amerika, ya. Nah, kalau kita cek yang alfa, didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Kalau Jamestown itu didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg, artinya Williamsburg dulu baru Jamestown. Sedangkan di teks tadi itu justru kebalikannya. Kalau Williamsburg itu didirikan di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti duluan Jamestown harusnya ya, bukan Williamsburg. Berarti yang Bravo salah, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, itu ya yang digaris bawahi. Di situ disebutkan Jamestown itu merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, untuk jenis soal ini tuh enaknya ya, teman-teman, nanti jawabannya itu ada di dalam teks. Seperti itu dan tertulis seperti itu. Nah, sesuai di kalimat di mana teman-teman menemukan kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang unstated detail, tadi kan stated detail ya, teman-teman. Sekarang yang unstated detail. Nah, saya ulang lagi. Unstated detail itu teman-teman diminta untuk mencari informasi yang salah atau yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, untuk teman-teman saya yakin kalau tidak pernah ngambil kursus TOEFL pasti bingung dengan jenis unstated ini. Masa kita disuruh nyari yang salah gitu ya. Tapi memang itu jenis soal di TOEFL ITP Reading itu memang ada, kita disuruh mencari yang salah atau yang tidak disebutkan di antara pilihan A, B, C, D mengenai kata kunci yang ada di soal yang harus kita cari di dalam teks seperti itu. Atau kita ke contohnya. Nah, di situ soalnya berbunyi yang mana dari di bawah ini atau di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget. Nah, jadi kita disuruh nyari yang tidak benar tentang kata gadget, teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah kata gadget, yang mana kalau kita scan dan skim itu disebutkan di kalimat kedua. Nah, cuman kalimat kedua ini bunyinya gini, teman-teman. Kata gadget adalah kata yang demikian itu, atau salah satu kata yang demikian itu. Nah, tiba-tiba ada kata yang demikian itu. Untuk mengetahui arti yang demikian itu di sini, kita harus baca kalimat sebelumnya, ya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis-jenis ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda yang orang gunakan untuk menamai sebuah benda yang namanya itu tidak diketahui atau sementara dilupakan atau lupa gitu ya, lupa namanya gitu. Nah, kata gadget itu adalah salah satu kata yang demikian itu. Nah, kata gadget, nah gini, untuk jenis soal ini, unstated detail ini, teman-teman harus baca seluruh kalimat yang membahas tentang kata kunci yang ditanyakan. Sampai di dalam paragraf itu tidak membahas tentang itu lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena berikutnya ini masih ngomongin gadget, kita baca lagi. Di situ berbunyi, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850 dan mungkin datang dari bahasa Prancis yang namanya gacete, yang berarti small hook atau pancingan kecil atau kait kecil, teman-teman. Jadi pancingan itu besinya itu yang buat mancing itu namanya hook gitu ya. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas.
Kata-kata yang lain, nah ini udah bukan ngomongin gadget ya, berarti udah kita berhenti di sini teman-teman. Itu tadi adalah informasi yang kita perlukan mengenai kata gadget. Kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kita cari yang salah ya. Kalau yang alfa, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Tadi ada ya teman-teman. Jadi gadget itu salah satu kata yang demikian itu. Dan yang demikian itu yang gimana? Yang dipakai untuk menamai benda yang namanya kita nggak tahu atau lupa. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau yang Bravo, kata gadget itu dipakai di permulaan atau di awal mula abad ke-19. Nah, yang salah yang di sini teman-teman. Atau jawabannya yang ini ya. Karena dijelaskan tadi kalau penggunaan pertamanya atau kan ini kan it was used at the beginning ya. Jadi dia itu pertama digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. 1850-an itu pertengahan abad ke-19, bukan permulaan teman-teman. Jadi yang salah cuma di kata beginningnya sebenarnya. Jadi ini harusnya kita ganti menjadi in the middle of. At the beginning harusnya kita ganti in the middle. Gitu ya. Karena dia di tengah-tengahnya teman-teman. Seperti itu. Jadi yang salah adalah yang, maksudnya jawabannya adalah yang Bravo. Karena kita tadi disuruh nyari yang salah gitu ya. Di antara pilihan A, B, C, D. Nah kalau yang Charlie, kata gadget itu paling mungkin digunakan atau kemungkinan besar datang maksud saya ya. Datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya teman-teman. Jadi mungkin dia itu datang dari bahasa Prancis yang gacete. Gacete artinya pancingan kecil tadi. Gitu ya, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, penggunaan pertama yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada it was first used by British sailors. Jadi pertama kali dipakai oleh para pelaut Inggris. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal ini yaitu soal yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget adalah yang Bravo. Karena kata gadget itu bukan dipakai pertama kali di awal abad ke-19 tapi di pertengahannya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang soal berikutnya, ini yang soal yang menurut saya paling mudah, teman-teman. Tapi memang seperti yang saya sampaikan ini harus dilatih yaitu soal vocabulary. Nah, soal vocabulary ini sebenarnya teman-teman tidak perlu baca teks itu bisa menjawab. Tapi ada syaratnya. Kalau teman-teman tahu arti kata yang ditanyakan dan di pilihan ganda itu teman-teman hanya menemukan satu sinonimnya. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu baca teks bisa. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman anggap aja nggak tahu arti dari kata yang ditanyakan, gitu ya, maka mau nggak mau teman-teman harus gunakan cara ini. Nah, cara ini cara yang menurut saya paling mudah ya, teman-teman, yaitu teman-teman baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian kalimat yang mengandung kata itu, dan juga kalimat setelah kata itu disebutkan. Jadi ada 3 kalimat nanti, teman-teman. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah, nah incumbent di line pertama. Di sini ya, karena dia di kalimat pertama berarti nggak ada kalimat sebelumnya. Nah ini enak teman-teman. Teman-teman cukup baca kalimat pertama dan kalimat kedua saja. Nah kalimat pertama berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang lebih kuat daripada pendatang baru. Nah berarti incumbent itu pendatang lama ya teman-teman. Nah itu disebutkan di kalimat setelahnya atau dijelaskan di kalimat setelahnya yaitu seseorang yang sudah berada di kursi jabatan jadi yang sudah menjabat gitu ya maksudnya. Dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh yang lebih besar gitu. Itu memiliki peluang lebih besar atau peluang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para elektorat. Nah, berarti incumbent yang memiliki keuntungan lebih kuat tadi maksudnya adalah orang yang sudah menjabat, sudah berada di kursi pemerintahan, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. A current office holder atau pemegang kursi saat ini. Seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya baru tahu dari periode lalu itu nyebutnya kalau nggak salah petahana. Kalau di Indonesia. Seperti itu.
Nah, tapi kalau teman-teman misalkan, apa namanya, sudah tahu misalnya misalnya teman-teman senang dengan ilmu politik, senang dengerin, pemilu-pemilu kayak kemarin ya, itu teman-teman akan tahu, oh incumbent itu, orang yang sedang menjabat, seperti itu. Jadi tinggal nyocokkan pilihan A, B, C, D, seperti itu. Sir, kalau soal incumbent ada juga kok, Sir. Yes. Maksudnya, Sir, kalau soal vocab gini triknya selalu gini, Kak. Kalau yang saya pakai gitu. Dan jadi gini teman-teman, kenapa kok kenapa kok pakai cara ini gitu ya? Kenapa saya berikan ke teman-teman cara ini dan yang saya pakai juga cara ini? Karena gini, yang saya pelajari adalah ketika si pembuat soal atau si penulis ya, penulis teksnya itu menyebutkan suatu istilah, itu nanti biasanya istilah itu adalah apa ya? Adalah penyebutan atau kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Nah, jadi teman-teman baca kalimat sebelumnya juga untuk memahami, oh ada sambungannya atau tidak. Atau kadang apa istilah yang ditulis oleh si penulis itu nanti dijabarkan lagi di kalimat setelahnya. Jadi gaya bahasa penulisannya orang sana itu atau Amerika itu seperti itu. Jadi kalau ada istilah-istilah yang sekiranya asing untuk pendengar umum otomatis akan dijabarkan di kalimat setelahnya. Cuman menjabarkannya itu kadang tidak kelihatan gitu teman-teman. Tapi kita harus cari sambungannya. Kita harus pinter-pinter cari eh, silogismenya atau analisanya seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman ada cara lain, nggak apa-apa, silahkan. Atau pakai arti kata itu. Kalau saya gini, kalau saya sudah tahu artinya saya nggak baca teks. Kalau sudah tahu artinya, kebetulan misalnya require. Require itu kan artinya membutuhkan. Cari ABCD yang misalnya call for atau need misalnya. Misalnya lagi ada acquire, itu kan mirip. Acquire itu artinya adalah mendapatkan. Cari yang obtain atau gain atau get misalnya. Nah, itu kan sama gitu ya. Jadi kalau kalau misalkan teman-teman sudah tahu artinya, itu enak. Tapi kalau teman-teman nggak tahu artinya, gunakan cara ini seperti itu. Karena gini teman-teman, untuk vocab ini memang ada dua jenis ya. Kadang yang sering ditanyakan itu adalah yang kata umum. Misalnya ada enormous, itu kan besar. Misalnya strive atau thrive misalnya, itu artinya succeed gitu ya. Misalnya eh, emerge, ya emerge artinya appear. Misalnya lagi yang kemarin itu commence, itu artinya sama dengan start. Nah, kalau kalau kata umum itu enak. Nah, tapi kalau misalnya kata khusus, pertanyaannya tentang istilah khusus misalnya teman-teman, katalis misalnya, atau misalnya fotosintesis misalnya, gitu ya. Nah, itu eh, kalau teman-teman belum pernah dengar mau nggak mau gunakan cara ini. Tapi kalau teman-teman misalnya udah pernah dengar ya, misalnya ini precipitation. Oh, precipitation itu kan proses hujan. Nah, cari biasanya ada pertanyaan seperti itu. Jadi sinonimnya adalah hujan. Jadi cari ABCD yang hujan atau rain misalnya seperti itu. Kalau sudah tahu artinya tapi ya, kalau belum tahu artinya teman-teman gunakan cara yang saya sampaikan barusan. Dan memang kalau di reading itu vocab penting, teman-teman. Terutama teman-teman tahu arti kata secara konteks, secara penggunaan di dalam kalimat itu. Jadi kita mentranslate itu sebenarnya tidak bisa kata per kata, sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi memang harus apa ya, harus dengan konteks, harus dengan eh iya dengan konteks seperti itu. Dan memang kalau di reading ini banyak yang kesulitan kok teman-teman. Jadi bahkan teman-teman saya di kampung Inggris yang belum pernah belajar TOEFL, kan mereka juga ada yang ngajar IELTS, ada yang ngajarin tapi belum pernah belajar TOEFL. Ketika mereka ngambil TOEFL juga bilang kalau di readingnya itu sulit. Karena memang banyak di soalnya itu istilah-istilah yang mereka juga kurang paham seperti itu. Atau kita coba ke latihan soal ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Jangan takut salah. Seperti biasa waktunya kalau di reading 1 menit dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, kita cek bareng ya. Mari kita cek bareng. Oke, ada jawaban alfa. Nah, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau maksudnya memberikan nama atau mencantumkan sebutan dari eh, gajah betina yang tertua di kawanan-kawanan gajah atau di kelompok gajah seperti itu. Nah, kalau kita scan dan skim, di situ ada sebutan nama gajah. Jadi memang di dalam keluarga binatang ya, teman-teman, binatang jantan, binatang betina itu biasanya nama-namanya beda-beda gitu ya. Anaknya itu juga kadang namanya beda. Misalnya kucing, anaknya namanya kitten. Misalnya kuda, kuda itu kalau pejantannya namanya stallion. Kalau eh, betinanya namanya mare, ya. Kemudian anaknya itu namanya, kalau saya nggak salah, calf, kayak sapi. Kalau saya nggak salah ya teman-teman. Jadi eh, hewan itu kadang dibagi-bagi. Jadi yang jantan, betina, anakan itu biasanya namanya beda-beda. Nah, di sini nama nama gajah tertua itu disebutkan di line kedua, namanya adalah matriarch. Itu disebutkan di kalimat setelahnya, yaitu this elder female, yaitu betina tetua gitu ya, betina tetua atau jadi ketuanya gitu di dalam kelompok tersebut. Nah, memang gajah itu kalau di kita mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan ini ya apa namanya National Geography, eh, yang mimpin itu bukan yang cowok tapi betina teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha line 2 ya, jadi line kedua ini teman-teman, matriarch. Nah, kalau misalkan nggak ada lainnya ya teman-teman hitung line 1, line 2. Nah, itu kan line 2 seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya Charlie. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi disseminate itu artinya adalah menyebarkan gitu ya atau mempopulerkan gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie, spread. Itu verb 3 ya, artinya disebarkan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Ya, betul teman-teman. Hues itu artinya warna ya. Nah, kalau kita cek di teks, jadi di situ disebutkan the leaves of some plants turn red or purple. Jadi daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah merah atau ungu. Warna-warna yang disebabkan, nah Hues di sini kan menjelaskan red sama purple tadi teman-teman. Yang mana red sama purple itu adalah warna.
Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang saat dan memang kalau teman-teman cek di kamus kata hue, HUE itu adalah warna. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Dan ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta gitu ya. Ya, betul. Jawabannya delta, teman-teman. Jadi di situ pertanyaannya adalah, menurut paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain? Nah, itu di kalimat kedua paragraf 3 disebutkan, tidak seperti klorofil dan karotenoids, antosianin biasanya itu tidak diproduksi sampai akhir musim musim pertumbuhan. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, bahwa antosianin itu tidak ada gitu ya, atau tidak muncul di dedaunan selama awal atau bagian awal dari musim tumbuh. Karena dia munculnya di akhir. Seperti itu. Nah, berbeda dengan klorofil sama karotenoid yang dia sudah muncul dari awal musim growing season, maksudnya berarti gitu ya. Oke, jadi jawabannya delta. Betul, teman-teman. Lanjut ke nomor 5. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alfa, alfa, bravo. Mari kita cek bareng, teman-teman. Nah, di situ disebutkan it di sini ya. Jadi kata it itu merujuk ke mana? Ke siapa? Nah, kita baca kalimat yang mulai dari subjek predikat sebelumnya, yaitu di depan sendiri itu ya kalimat ini. Di situ disebutkan kalau batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu terkompres oleh tekanan di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar darinya. Saya ulang lagi ya teman-teman. Batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompres oleh beban tumpukan-tumpukan di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar darinya yang meninggalkan massa karbon yang padat atau terkonsentrasi yang dinamakan dengan batu bara. Nah, berarti it-nya di sini maksudnya adalah tanah gambut gitu ya. Jadi tanah gambut itu masih ada air, masih ada zat-zat yang lain. Nah, karena terkompresi atasnya tadi, akhirnya air dan zat-zatnya itu keluar dari tanah gambut tersebut atau pit tersebut gitu ya, yang meninggalkan massa karbon yang disebut dengan batu bara. Seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. It di situ maksudnya adalah pit atau tanah gambut. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman.
Oke guys, waktunya habis. Dan ada jawaban delta. Saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bareng. Kata migrasi itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, migrasi itu kan perbedaan penduduk dari satu tempat ke tempat lain ya, teman-teman. Nah, memang juga sama. Di sini migration di situ maksudnya adalah perpindahan. Dan di situ kan kalimatnya berbunyi kalau gerakan country life di abad ke di awal abad ke-20 di Amerika Serikat itu berawal atau dimulai oleh sekelompok reformer atau para reformasi ya, para pejuang reformasi yang berorientasi secara sosial yang mempercayai bahwa bangsa itu atau Amerika Serikat itu sebagai satu kesatuan atau seutuhnya itu akan melemah atau akan dilemahkan atau dijadikan lemah gitu ya oleh perpindahan yang terus-menerus dari orang-orang muda atau anak-anak muda yang ambisi dan cerdas dari daerah pinggiran menuju kota-kota besar. Karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup desa dan institusi sosialnya. Seperti itu. Nah, berarti migrasi di sini kan kata teman-teman adalah from the countryside to the cities. Jadi dari pinggiran ke daerah pusat kota. Jadi daerah pinggiran ke kota, berarti pindah ya, eh, berubah tempat seperti itu teman-teman. Nah jadi jawabannya adalah yang delta movement. Nice. Lanjut ke next number, silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik ada jawaban bravo, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama ya. Jadi gini teman-teman, ini adalah penanda kalau soal ini adalah unstated detail atau teman-teman disuruh mencari yang salah. Jadi di situ disebutkan berdasarkan paragraf kedua, berarti paragraf yang bawah ya, eh, perpindahan atau gerakan country life itu menekankan reformasi-reformasi pendidikan karena semua di antara alasan berikut ini kecuali. Jadi tugas teman-teman di dalam teks adalah membaca paragraf 2 dan cari alasan-alasan kenapa para reformer tadi itu berfokus pada eh, edukasi atau apa ya, reformasi edukasi gitu ya. Yang mana itu kalau kita cek di dalam teks itu muncul di sebentar. Nah, di sini teman-teman. Jadi meskipun para reformer itu tadi, para orang-orang pejuang reformasi tadi ya, itu memiliki banyak sekali saran bagi eh, penghidupan kembali sosial pedesaan dan reformasi ekonomi pedesaan, mereka itu lebih berkonsentrasi pada pendidikan yang penting dalam usaha atau upaya untuk mereformasi kehidupan desa karena beberapa alasan. Alasan pertama, karena banyak orang-orang desa itu memiliki anak yang umurannya itu umuran anak-anak sekolah. Dan sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting di Amerika pedesaan. Kita cek teman-teman yang alfa, sekolah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial desa. Tadi ada ya, berarti yang alfa bukan jawabannya. Kita hapus yang alfa. Kalau yang bravo, sekolah itu bisa dengan mudah, itu belum ada, nanti kita baca lagi. Kalau yang Charlie, anak-anak itu anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk melakukan perubahan atau membuat perubahan lebih mudah daripada orang-orang dewasa. Tadi juga belum ada. Kalau yang delta, sedikit sekali anak-anak desa itu bisa datang ke sekolah secara rutin. Itu juga belum ada ya.
Nah, kita cek itu yang first sudah ketemu, yang alpha bukan jawabannya karena itu ada, kita disuruh nyari yang nggak ada ya. Kalau yang kedua, second itu sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang lebih adaptable, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan gitu ya maksudnya, daripada orang-orang dewasa yang harus sibuk dengan urusan keluarga, urusan nafkah dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Nah, berarti yang Charlie tadi ini sudah gugur, itu nggak bisa jadi jawaban. Oke, karena di situ disebutkan kalau anak-anak itu lebih siap melakukan perubahan. Seperti itu. Lebih mudah gitu ya untuk melakukan perubahan, maksudnya untuk belajar seperti itu. Nah, kemudian berikutnya to truly endure, untuk benar-benar bertahan hidup atau untuk benar-benar tetap ada desanya itu ya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, alasan yang terakhir, karena mereka itu mengappropriate itu apa ya? Mengalokasikan gitu ya. Jadi mereka itu menyiasati atau mengalokasikan uang atau dana dan membuat kurikulum dan juga standar instruksi. Pemerintah pemerintah daerah bagian atau negara bagian itu dapat mempengaruhi sekolah atau mengatur sekolah maksudnya gitu ya. Sebagaimana mereka itu tidak bisa mengatur institusi-institusi yang lain. Nah, kita cek antara Bravo atau Delta. Yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh state government. Tadi ada ya, teman-teman, di situ disebutkan state government could influence schools. Jadi negara apa namanya? Pemerintah negara bagian itu bisa mengotak-atik atau mengedit atau apa ya bahasa Indonesia itu mengatur gitu ya. Jadi mengatur sekolahan itu bisa. Nah, tapi kalau institusi-institusi yang lain itu tidak bisa seperti itu. Jadi yang Bravo bukan ya, bukan jawabannya karena itu ada di dalam teks, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Delta. Di sini disebutkan sedikit sekali anak-anak desa itu bisa datang ke sekolah secara rutin. Nah, padahal tadi di alasan yang pertama disebutkan kalau hampir seluruh orang-orang pedesaan itu memiliki anak kecil yang umurannya umuran sekolah. Nah, berarti artinya mereka ini belum sibuk dengan hal-hal yang lain, belum kerja, belum ini ya, masih masih umur sekolah, harusnya di sekolah maksudnya gitu. Nah, itu berkebalikan dengan delta yang menggunakan kata few, artinya sedikit, padahal banyak. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta, yang bukan alasan kenapa mereka itu berfokus pada pendidikan, seperti itu. Gitu ya. Memang untuk yang unstated detail ini paling berat di antara scan dan skim yang lain karena kita harus baca seluruh kalimat yang membahas tentang yang ditanyakan. Bukan cuma satu, teman-teman. Harus sedalam itu ngartikan, oh my God. Sebenarnya tidak sedalam itu kok, teman-teman. Jadi gini, memang sekali lagi, kenapa kok saya udah di luar kepala karena memang apa ya, bisa dibilang apa namanya? Instrumen saya ngajar pakai ini terus. Jadi udah di luar kepala. Nah, tapi teman-teman nanti akan juga merasakan yang sama ketika teman-teman sudah terbiasa mengerjakan, bukan membaca teks ya, teman, tapi mengerjakan, otomatis ketika teman-teman latihan nanti pasti akan beradaptasi dengan teks yang aslinya, seperti itu. Dan memang kalau teman-teman tahu topik yang dibahas atau topik pembahasannya itu akan lebih enak daripada kalau teman-teman awam dengan topiknya. Contohnya yang pernah saya cerita ke teman-teman, saya pernah mendapatkan teks mengenai lebah madu, yang mana orang tua saya juga peternak lebah gitu ya, dan saya juga dari kecil memang sudah belajar sedikit-sedikit tentang perilaku lebah gitu, teman-teman. Nah, ketika mendapatkan teks tentang lebah itu enak banget. Jadi kayak kita, walah ini tuh artinya ini, kemungkinan ini, seperti itu. Jadi enak sekali. Lempar latihannya biar saya tangkap. Oke, siap teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Oke guys, waktunya habis. Bahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie, teksnya sama kayak soal sebelumnya. Betul, untuk soalnya aja yang berbeda. Kali ini nemu, semoga benar. Oke, kita jawab bareng ya teman-teman. Semuanya menjawab Charlie, kita baca dulu soalnya. Jadi memang nanti gini teman-teman, tadi saya lupa ya, mohon maaf. Nanti itu teman-teman dikasih teks dulu, gitu ya. Jadi nggak ada soalnya dulu di halaman pertama reading. Itu nanti akan dikasih tahu itu soal berapa, nomor berapa. Jadi questions berapa, misalnya question 1 sampai 10 misalnya, atau biasanya 11 gitu ya. Soal nomor 1 sampai nomor 11 misalnya. Nah itu soalnya belum ada. Nah nanti biasanya kan panjang teman-teman. Biasanya sampai bawah itu teman-teman scroll dulu supaya tombol next itu nanti nyala. Karena kalau nggak teman-teman scroll sampai bawah, tombol next nggak akan nyala. Jadi langsung scroll aja ke bawah untuk melihat bagian bawahnya supaya tombol next nyala. Nah ketika tombol next nyala, teman-teman klik next, otomatis soal nomor satu akan keluar, tampilannya pun seperti ini teman-teman. Yang beda itu hanya yang atas ini warnanya saya ganti. Jadi kalau di tesnya Nasli nanti teman-teman akan dihadapkan dengan warna biru aja. Nah ini cuma buat membedakan aja, maksudnya biar nanti ketika takutnya orang ITS lihat loh kok desainnya sama kayak yang ada di Nasli, takutnya dicurigai. Jadi saya ganti warnanya supaya tidak terlalu mencolok gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk tampilan reading itu kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika next teman-teman baca soalnya dulu. Soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi desa yang lain. Nah, kalau teman-teman terakhir kan membaca sampai sini ya. Nah, pasti kalimat, apalagi biasanya ini soal terakhir teman-teman, karena udah terakhir-terakhir gitu. Pasti ini biasanya di soal-soal udah terakhir gitu. Nah, teman-teman baca kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya berbunyi, atau kalimat terakhir berbunyi, gereja di sisi lain merupakan atau juga merupakan juga penting gitu ya maksudnya bagi orang-orang desa. Nah, tapi gereja itu self-directed. Self-directed itu bergerak sendiri, teman-teman, atau tidak boleh dicampur tangani oleh pihak luar, termasuk pemerintah negara bagian. Itu nggak boleh apa namanya? Otak-atik gitu, nggak boleh ikut campur gitu berdasarkan teks ini. Dan itu tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. It was more independent than other rural institution. Jadi, gereja itu lebih independen atau lebih mandiri, lebih tidak terikat, lebih berdiri sendiri gitu ya, atau bergerak sendiri daripada institusi desa yang lain. Seperti itu. Karena memang sama dengan di Indonesia ya, teman-teman, tempat ibadah tidak boleh dijadikan politik seperti itu. Karena itu sara gitu ya, takutnya nanti malah mengerikan gitu kalau dicampur politik. Nah, itu tadi ya untuk scan dan skim. Mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu nih tentang scan dan skim. Sir, nanti untuk soal selanjutnya apa teks yang hilang atau tetap stay di sebelah kiri? Sir, nanti untuk soal berikutnya tetap teksnya sama ya, teman-teman. Soalnya sama, tapi maksudnya soalnya posisinya sama, tapi bunyinya soalnya beda. Pilihan A, B, C, D itu otomatis beda. Tetap tampilan di reading pasti seperti ini teman-teman sampai akhir. Yang beda itu hanya ketika pertama kali soalnya ganti. Jadi maksudnya teksnya ganti, maksud saya, mohon maaf. Kalau teksnya ganti sama, nanti soalnya hilang kayak tadi ya. Nanti dikasih tahu misalnya soal nomor 12 sampai 20 misalnya. Nah, nanti teksnya dulu nggak ada soalnya, teman-teman scroll sampai bawah notok, kemudian baru bisa tombol next-nya nyala. Nanti teman-teman next, klik, nggak perlu dibaca teksnya dulu ya teman-teman, karena akan membuang waktu. Nah, ketika tombolnya sudah diklik, akan muncul soalnya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ngambil yang online, disarankan koneksi teman-teman. Karena kalau koneksinya lancar, insya Allah tesnya juga enak, tidak terpikir, tidak pusing gitu. Karena online itu sebenarnya apa namanya? Secara teknis lebih enak, teman-teman. Audionya lebih jelas karena teman-teman pakai headset, terutama kalau teman-teman pakai headset yang ada noise cancellingnya, yang ada bantalan kupingnya. Jadi suara dari luar tidak masuk. Itu enak sekali, teman-teman. Kemudian teman-teman tidak terkuras waktunya atau tidak terpotong waktunya. Karena kalau teman-teman ngambil yang mencoret-coret lembar jawaban, itu waktunya diikutkan dengan pengerjaan, teman-teman. Artinya waktu teman-teman mengerjakan itu dikurangi untuk waktu mencoret-coret lembar jawaban yang kita kayak buletin-buletin lembar bulet-bulet itu, teman-teman.
gitu ya. Jadi memang saran saya ngambil yang online saja karena waktunya lebih banyak, audio lebih jelas, gimana ya, apa namanya, nilai itu juga langsung akan keluar kalau yang online. Jadi setelah teman-teman tes, exit atau finish, itu nanti akan keluar langsung, listening berapa, structure berapa, reading berapa, dan seterusnya seperti itu. Kemudian recommended tesnya di lembaga apa? Nah, nanti ya setelah ini nanti akan saya spill teman-teman. Maaf Sir, mau tanya, kira-kira prediksi soal real test TOEFL nanti lebih berbicara tentang apa ya Sir berdasarkan pengalaman Sir? Maaf Sir, mau tanya kira-kira prediksi soal real test TOEFL, apakah ini yang dimaksud yang kelas yang saya buat lagi, Miss? Atau yang maksudnya saya bingung masalah dengan prediksi soal real test TOEFL. Kalau yang di kelas yang nanti saya buat lagi ya, teman-teman yang di luar lembaga itu, nah besok akan mulai. Alhamdulillah sudah ada 6 orang di grup, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ikut, japri aja. Nanti saya kasih tahu caranya gitu ya. Dan yang di TOEFL itu, jadi gini teman-teman. Akhir-akhir ini saya tes beberapa kali gitu ya. Kemudian itu soalnya itu beberapa ada yang sama, ada yang beda. Nah, nanti kenapa kok bisa saya beberapa kali tes dalam 1 bulan terakhir, di akhir nanti, karena ini masih direkam, takutnya nanti masuk rekaman gitu, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan bocoran soalnya, ada kemungkinan teman-teman akan mendapatkan soal yang sama ketika teman-teman tes dalam waktu berdekatan. Misalnya, hari ini saya tes dapat soal A, nah besok teman-teman tes, ada kemungkinan besar teman-teman akan juga mendapatkan soal A. Karena itu terbukti dari beberapa teman-teman sebelumnya. Nanti saya spill, teman-teman. 6 orang apa, Sir? 6 orang yang sudah 6 orang yang sudah daftar, teman-teman, di kelas tryout. Karena sebenarnya pendaftaran itu sudah dibuka sebenarnya dari kemarin ya, cuman eh, saya belum sempat gitu, teman. Jadi intinya belum sempat membuka. Karena materinya juga yang maksudnya PPT-nya itu baru selesai hari ini. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya, teman-teman, ke materi. Nah, sekarang kita ke teknik terakhir. Nah, teknik terakhir ini adalah making inference. Jadi soal TOEFL itu ada yang menyuruh kita membuat tebakan atau kita disuruh membuat kemungkinan. Jadi kayak pertanyaannya itu si pembuat soal itu kayak nggak yakin sendiri. Jadi mungkin ini adalah misalnya kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak di soal itu maksudnya di teks itu jawabannya nggak ada. Makanya si pembuat soal sendiri bilang dengan sebutan mungkin. Nah, artinya kita disuruh membuat prediksi atau kita disuruh menangkap informasi yang tersirat, bukan yang tersurat. Jadi yang tidak tertulis, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ada 2 jenis soal. Sebentar, mau daftar tapi belum sempat mengulang materi apa bisa? Tidak apa-apa, teman-teman. Eh, Sebenarnya itu gini ya, prioritas teman-teman. Karena gini, eh, TOEFL kan sertifikatnya itu kan macam-macam ya, teman-teman. Ada yang lembaga kayak misalnya CPNS sama BUMN, itu nggak perlu pakai yang asli dari ITS. Jadi dari lembaga yang terdaftar di Dignas, itu bisa. Gitu ya, teman-teman. Tapi ada juga misalnya teman-teman kalau mau kuliah ke luar negeri misalnya, nah itu nggak bisa pakai yang lembaga teman-teman, harus asli dari harus asli dari ITS. Contohnya lagi LPDP. LPDP itu juga beasiswa yang TOEFL-nya itu harus dari yang ITS yang asli teman-teman. Seperti itu. Saya sampai nyari-nyari di YouTube buat latihan. Nah, kalau latihan memang di YouTube ada banyak kok, teman-teman. Selain di tempat saya. Sir, sertifikat TOEFL official berlakunya sampai kapan? Untuk berlaku sertifikat itu 2 tahun. Jadi, misalkan teman-teman dapat tesnya sekarang, untuk 2 tahun, sertifikat teman-teman itu masih bisa digunakan. Dan untuk official sertifikatnya ya, itu akan teman-teman terima setelah sekitar 2 minggu teman-teman tes. Tapi teman-teman akan diberikan namanya unofficial score. Itu teman-teman bisa pakai dulu sementara selama atau sampai official score atau official sertifikatnya teman-teman udah keluar. Nah, enaknya online di situ, teman-teman. Tapi kalau offline itu tidak dapat. Karena offline itu mereka manual, ngeceknya itu eh, lama gitu, teman-teman. Saya pernah punya udah expired, jadi sekarang jadi susah lagi. Kayaknya habis ini harus rutin update. Betul, teman-teman. Harus harus sering latihan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi making inference itu tadi membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks atau saya sebutnya adalah informasi tersirat. Seperti itu. Nah, ada 2 jenis soal, yaitu yang pertama soal inference itu sendiri atau kita disuruh menebak.
Ada juga soal transisi. Nah, kita bahas yang inference dulu. Nah, di inference ini teman-teman disuruh nebak di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang sesuai dengan yang ditanyakan gitu ya. Contohnya gini, yang manakah di antara berikut ini mungkin, nah si pembuat soal itu menyebutkan kata mungkin. Dia sendiri aja yang bikin teks bilang mungkin. Artinya di dalam teks informasi ini nggak ada. Mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana ini kalau teman-teman cek di teks tidak akan ketemu. Gitu ya. Nah jadi mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah karena jawabannya nggak ada di dalam teks, di sini teman-teman dituntut untuk bisa mencari petunjuk. Jadi petunjuk untuk menjawab soal ini. Gitu ya. Jadi petunjuk teman-teman di soal adalah kata Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii yang itu dijelaskan di paragraf 1. Gitu ya, teman-teman. Dan ada berbagai macam cara menjawab. Kalau di soal yang asli dari ITS, hampir selalu ya, teman-teman. Teman-teman hanya cukup baca satu kalimat saja. Tapi di kasus ini dibahas dalam satu paragraf. Nah, kata dalam bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf 1. Paragrafnya berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata dalam bahasa tersebut itu didapatkan dari susunan alfabet atau huruf-huruf itu ya, teman-teman, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W, atau W. Gitu ya. Kemudian setiap suku kata atau syllable dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan vokal. Jadi mereka kalau ngomong itu pasti akhirannya atau akhiran silabelnya itu pasti bibirnya itu mangap, teman-teman, atau mulutnya pasti terbuka. Karena selalu vokal. Vokal itu pasti terbuka ya. Kemudian dan dua huruf konsonan atau HKLMNPW tadi itu nggak boleh gandeng. Gitu ya. Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa, mahalo. Di sini ada 3 suku kata, yaitu ma, kemudian h, kemudian lo. Itu yang disebut dengan suku kata, teman-teman, atau syllable. Nah, huruf konsonan itu tidak boleh gandeng. Itu M, H, sama L-nya nggak gandeng ya. Kemudian setiap syllable berakhiran dengan huruf vokal, yaitu A, A, O. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi kemungkinan karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii, jadi dia kemungkinan adalah kata dalam bahasa Hawaii. Jadi kita tahan dulu. Bukan itu jawabannya ya. Kalau yang Bravo, mahi, mahi. Ada 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma lagi, kemudian hi lagi. Nah, setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, i, dan juga huruf M sama huruf H-nya itu dia tidak gandeng. Artinya dia juga mengikuti aturan bahasa Hawaii, teman-teman. Jadi kemungkinan bukan ini jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, itu ada yang di garis bawah ya. Meklea. Ada huruf K sama huruf L yang mana dua-duanya adalah huruf konsonan. Ya, teman-teman. Jadi K sama L itu adalah huruf konsonan. Dan aturan dalam bahasa Hawaii adalah 2 huruf konsonan tidak boleh gandeng. Seperti itu. Sedangkan yang Charlie itu K sama L-nya gandeng. Karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii, jadi kemungkinan yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Jadi kalau ditanya kenapa kok Charlie, kita punya argumen. Karena dia tidak mengikuti atau karena dia menyalahi aturan bahasa Hawaii. Seperti ini. Gitu ya teman-teman. Kemudian Kak minta link daftar ITS online. Oke, nanti ya, nanti saya share teman-teman di layar nanti ya. Kita fokus dulu dengan ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke jadi jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, ke soal berikutnya yaitu soal transisi. Nah, transisi ini sebenarnya bukan jenis soal teman-teman, tapi transisi sendiri ini adalah jenis kalimat di mana teman-teman bisa baca untuk menjawab salah satu jenis soal reading, yaitu teman-teman disuruh nebak. Kira-kira misalkan ini teks ya teman-teman, ini teks yang dari soalnya, dari paket soalnya. Nah teman-teman itu disuruh nebak, kalau sebelumnya teks ini kita mau masukkan paragraf lagi, paragraf ini membahas tentang apa? Jadi preceding paragraf teman-teman. Nah preceding paragraf itu maksudnya paragraf yang mendahului atau paragraf sebelumnya teks, jadi atasnya. Nah kadang juga teman-teman disuruh nebak sebelum di setelahnya maksud saya, atau following paragraph. Jadi kalau uh, the paragraph following the passage atau paragraf yang mengikuti teksnya atau yang jatuh setelah teksnya
Itu membahas tentang apa kira-kira? Nah, teman-teman nanti ada jenis soal yang seperti ini, jadi suruh nebak. Nah, cara menjawab teman-teman misalkan menemukan soal seperti ini, teman-teman baca kalimat transisinya. Transisi itu adalah kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah paragraf yang paling atas, teman-teman baca kalimat paling atas, yaitu kalimat pertama. Tapi kalau yang ditanyakan adalah yang following atau setelahnya teks, teman-teman baca kalimat terakhir. Untuk memahami kira-kira yang paling dekat, itu nanti membahas tentang apa. Karena ketika kita menulis, teman-teman, menulis tentang artikel atau teks gitu ya, setiap paragraf itu harus nyambung, maksudnya harus ada sambungannya. Walaupun topiknya beda, harus ada pengantar atau istilahnya transisi atau jembatan gitu ya. Supaya teks itu kalau kita baca, kohesi dan koherennya itu dapat. Jadi kalau kalau kita baca itu tidak tiba-tiba berubah topik mendadak itu tidak teman, karena nggak boleh seperti itu. Jadi harus tetap smooth, harus tetap nyambung seperti itu, gitu ya. Nah contoh soalnya adalah di situ soalnya berbunyi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini, maka teman-teman baca kalimat pertamanya. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja berjiwa kejam dari dasar laut. Nah, tiba-tiba di awal tadi ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu juga ngomongin tentang suatu mitos di laut. Tapi bukan tentang Davy Jones, karena Davy Jones ini adalah another atau yang lain, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti jawaban Alfa sama Bravo salah karena ada kata Davy Jones. Tidak boleh paragraf sebelumnya membahas Davy Jones kalau Davy Jones ini baru dikenalin di sini. Dan dia ini adalah yang lain, teman-teman. Berarti sebelumnya tidak boleh membahas tentang Davy Jones, gitu ya. Alfa Bravo salah karena ada kata Davy Jones-nya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Charlie di situ berbunyi sebuah kisah tradisional yang berbeda atau sebuah mitos yang berbeda dari laut. Seperti itu. Kalau yang delta mempersiapkan perjalanan ke laut. Nah, ini nggak nyambung, teman-teman. Misalkan di sini kita ngomongin apa aja yang harus disiapin sebelum kita ke laut, tiba-tiba paragraf belumnya setelahnya bilang mitos yang lain mengenai lautan. Kan nggak nyambung gitu. Jadi nggak bisa. Bacaan harus koheren dan kohesi. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Nah, teman-teman coba dulu ya. Di sini ada satu soal. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirimkan di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Bravo, Alpha, Bravo, kita cek bareng. Nah, di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan membahas tentang, nah kita baca kalimat pertama karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, tiba-tiba ada elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Berarti paragraf ini ngomongin simbol yang lain selain elang gundul. Nah, berarti paragraf sebelumnya tadi itu ngomongin elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat ya, teman-teman. Karena paragraf ini menjelaskan simbol yang lain yaitu Uncle Sam. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo, elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Langsung, oke. Ada jawaban Bravo, mari kita cek bareng teman-teman. Di situ nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal mungkin datang dari. Nah, kalau teman-teman scan dan skim, di sini sayangnya nggak disebutkan ya teman-teman di paragraf berapa. Cuman kalau kita scan dan skim, eh, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu disebutkan di kalimat terakhir. Jadi namanya adalah The Maple Leaf Rag. Jadi di situ disebutkan kalau di sanalah dia itu mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 yang dia kemudian hasilkan. Yang mana yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Gitu ya. Nah, kita cek teman-teman di kalimat sebelumnya yang paling mendekati dengan kata Maple Leaf Rag ini karena kita disuruh mencari kenapa kok dia menamainya Maple Leaf Rag gitu ya. Nah, di situ disebutkan kalau terlahir di tahun 1868 ke dalam keluarga budak perbudakan gitu ya. Scott Joplin itu mendapatkan penghasilannya dari umur yang sangat kecil dengan cara memainkan piano di bar di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan rutinnya adalah di Maple Leaf Club di Sedalia, Missouri, gitu ya. Nah, jadi dinamai Maple Leaf Rag karena dia itu bekerja di Maple Leaf Club, teman-teman. Nah, itu adalah bars atau bars itu bukan jeruji besi ya. Bars itu maksudnya adalah tempat hiburan malam atau diskotik atau klub-klub malam gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, yaitu nama dari salon. Salon itu kalau O-nya 2, itu adalah tempat hiburan malam atau diskotik ya, teman-teman. Di mana dia tampil. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, pohon maple dekatnya rumahnya yang di Sedalia. Nah, nggak ada pohon maple di situ yang disebutkan. Jadi maple itu nama ya. Kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat kok ada huruf besar, ada kata yang diawali huruf besar, itu nama. Gitu, teman-teman. Jadi namanya memang maple leaf atau daun maple. Jangan ditranslate, jadi maple leaf gitu, teman-teman. Kemudian nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, di situ dia dilahirkan di mana tidak diketahui ya, teman-teman. Otomatis kita nggak bisa menyimpulkan kalau dia hanya disebutkan kalau lahirnya itu di keluarga budak seperti itu. Kalau yang Delta, sekolah sekolah di mana dia belajar bermain piano. Nah, itu juga nggak ada di mana dia belajar piano itu di sekolah apa kan nggak tahu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan yang Delta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Alpha, teman-teman. Kemudian tadi untuk soal sebelumnya ya, teman-teman. Kalimat pertama coba teman-teman dengar dengan seksama. Itu berbunyi, meskipun elang gundul adalah salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukan satu-satunya. Karena ada yang lain, yaitu Uncle Sam yang dibahas di paragraf ini. Nah, tiba-tiba si penulis itu bilang kalau elang gundul itu bukanlah satu-satunya simbol eh, nasional Amerika Serikat. Nah, terus paragraf ini ngomongin Uncle Sam. Berarti sebelumnya tadi ngomongin tentang elang gundul. Jadi jawaban yang tepat yang Bravo. Elang gundul yang menyimbolkan atau yang menjadi simbol Amerika Serikat. Seperti itu. Kemudian nomor 3, sebentar. Tadi nomor berapa teman? Ini ya. Ser, kalau di tes online ada detik waktunya juga kan. Nah, kalau di online itu nanti waktunya bukan per soal ya teman-teman. Waktunya adalah per paket. Nah, di sini kenapa saya buat per soal? Supaya teman-teman nanti terbiasa dengan mengerjakan waktu untuk waktu normal, untuk waktu rata-rata. Jadi per soal itu teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit. Nah, kalau teman-teman tidak membiasakan mengerjakan latihan dalam waktu 1 menit, nanti ketika real test, waktunya akan sangat terasa cepat habis. Gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu lama menikmati bacaan ya. Atau kalau teman-teman bingung, intinya kayak kita, oh ini berarti gini gitu. Atau gini aja gitu. Jadi kayak teman-teman itu kayak pukul rata aja gitu. Jadi jangan takut salah. Tapi karena kita belajar ya kita bahas gitu ya teman-teman. Dan memang kalau teman-teman belajar tidak perlu lihat waktu. Kalau belajar sendiri ya karena kita di kelas ada waktunya. Jadi eh, saya waktuin teman-teman. Ujung-ujungnya vocab lagi. Iya betul teman-teman. Memang di awal, di hari pertama, ketika kita kenalan dengan reading, maksudnya dengan TOEFL maksud saya sampaikan ke teman-teman dan saya masih ingat. Atau nanti teman-teman boleh lagi review hari pertama ya dulu.
Yang paling penting buat teman-teman dalam TOEFL ini adalah vocab, bukan grammar, bukan pronunciation, tapi vocab. Semakin banyak vocab teman-teman, akan semakin mudah teman-teman mengerjakan TOEFL. Bukan cuma listening, bukan cuma structure, bukan cuma reading, tapi semuanya. Seperti itu. Nah, vocab bisa dipelajari dari mana? Jangan hafalan, tapi teman-teman tulis aja kalau dapat vocab baru atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang baru teman-teman temui. Seperti itu. Karena kalau teman-teman hafalan, trust me guys, you'll never finish your learning. Kayak gitu. Kemudian dicatat Kak, biar nggak lupa. Nah, nanti teman-teman boleh ini ya, boleh apa namanya, sambil mereview materi sambil melihat rekamannya kembali. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie, saya lihat semua menjawab Charlie, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi paragraf yang mengikuti alias paragraf setelahnya teks ini kemungkinan membahas. Nah, berarti setelahnya paragraf ini ada apa? Nanti bahas tentang apa, teman-teman? Kita baca transisinya yaitu kalimat terakhir. Nah, ini tadi sudah kita baca ya. Intinya kalimat terakhir itu menyebutkan kalau di sanalah Scott Joplin itu mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu, yang kemudian dia buat menjadi lagu yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, berarti paragraf setelahnya pasti nggak jauh-jauh dari komposisinya Scott Joplin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Seperti itu. Oke, betul. Oke, lanjut. Terakhir, teman-teman. Nah, ini dari soal yang asli dari TS tentang inference. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo. Saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo. Kita cek. Nah, itu soalnya berbunyi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks mengenai jumlah dari batu bara yang sedang dibuat atau dihasilkan atau yang diambil gitu ya dari alam di zaman modern dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, itu kalau teman-teman kalau kita cari atau scan dan skim teman-teman, itu munculnya di kalimat terakhir atau di paragraf terakhir.
Nah, paragraf terakhir itu bilang cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi yang besar atau yang banyak itu sebenarnya masih ada di dalam tanah. Nah, tapi biayanya itu semakin meningkat secara drastis, entah itu dalam hal dolar dan juga eh, dalam hal lingkungan. Nah, cadangan-cadangan yang mudah diakses itu telah dieksploitasi atau diambil besar-besaran gitu ya. Dan yang baru itu akan mahal untuk dicari dan diproses. Nah, jadi teman-teman, ini di sini kita main analogi ya. Kalau dulu itu mudah nyarinya, sekarang itu sulit untuk ngambilnya, maksudnya ngambilnya apa namanya? Minyak bumi dan batu bara tadi. Nah, berarti kalau misalkan dulu mudah, sekarang sulit nyarinya atau mahal dan resikonya juga semakin besar, berarti jumlahnya itu berkurang, semakin sedikit. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis soal scan dan skim dan juga inference, teman-teman. Jadi scan dan skim itu soalnya apa jawabannya itu tersurat di dalam teks. Nah, kalau inference yang kita disuruh nebak tadi itu jawabannya tersirat. Jadi memang kita harus menggunakan analogi. Nah, kalau teman-teman masih belum terbiasa dengan soal ini, saran saya teman-teman tinggalkan nggak apa-apa. Tapi teman-teman ingat-ingat nomornya. Karena nanti kerjakan ketika teman-teman ada sisa waktu luang. Karena memang soal ini itu akan paling banyak menyita waktu dibandingkan soal-soal yang lain. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa enak kok. Lebih enak urut sebenarnya, teman-teman. Jadi lebih enak nomor 1 itu pasti bagian-bagian atas. Kemudian nomor 2 nanti pasti masih lanjutannya. Nomor 3 lanjutannya lagi. Jadi kayak urut gitu. Daripada kita ngerjain loncat-loncat, ada yang kita tinggal kerjain. Nanti kita nyari lagi. Kan sulit, teman-teman. Jadi memang sebenarnya paling enak itu urut. Nah, tapi memang kalau teman-teman bisa, memang harus sering dilatih, teman-teman. Gitu ya, untuk soal yang tersirat ini. Seperti itu. Kemudian, Sir, kalau soal yang asli TS paragrafnya apa sepanjang itu semua, soalnya rada lama bacanya takut buang-buang waktu. Nah, jadi gini teman-teman, untuk jenis kan teman-teman pasti lihat ya, tadi ada yang pendek. Yang pendek ini saya ambilkan dari buku Longman yang teman-teman dapat dari lembaga. Nah, kalau yang ini saya ambilkan dari soal buku yang asli dari ITS, tapi bukan tesnya, bukan yang buat tes, teman-teman. Jadi tuh ITS itu sebenarnya bikin buku untuk persiapan tes, tapi itu soalnya cuma dikit, teman-teman. Gitu ya. Di Shopee juga ada bukunya ITS itu warnanya biru. Nah, itu saya ambilkan dari buku itu. Gitu ya, readingnya ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa bisa bandingkan yang dari buku belajar dengan yang asli dari ITS itu memang panjang-panjang seperti ini. Seperti itu. Nah, saran saya, teman-teman tidak perlu eh, intinya kalau teman-teman melihat keseluruhan teks atau membaca teksnya satu-satu itu akan lama. Jadi saran saya baca soalnya aja, teman-teman ikutin aja ya alurnya. Gitu ya. Pasti nggak mungkin misalkan nomor 1 tadi di sini, nomor 2 misalkan di sini, nggak mungkin teman-teman. Pasti nomor 1 di sini, nomor 2-nya nggak jauh-jauh. Seperti itu. Nah, bukunya ada di Shopee, teman-teman. Atau nanti teman-teman boleh japri saya deh, nanti boleh akan saya share linknya gitu ya. Atau kata kunci untuk nyari di Shopee itu apa gitu. Atau covernya mungkin saya kasih teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk materi hari ini aman ya teman-teman, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke cara menghitung skor TOEFL. Jadi TOEFL itu ada cara menghitungnya. Jadi section 1 ini adalah bagian listening. Jadi listening itu teman-teman patokan nilainya di sini. Section 2 itu structure-nya. Section 3 itu reading. Jadi listening, structure, reading. Oke. Nah, ini adalah jumlah benarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengincar nilai 500 di listening itu teman-teman harus benar minimal 32. Jadi 32 benar itu nilainya teman-teman 500. Jadi ini nolnya dihilangkan ya, teman-teman. Memang seperti itu nanti teman-teman akan dikasih di sertifikat juga gitu. Jadi listeningnya misalnya 50, 50 itu berarti 500. Misalnya structure-nya itu 60, 60 berarti 600. Readingnya misalnya juga
misalnya 62, nah itu berarti 620. Nah, nanti itu ditambahkan terus dibagi 3 untuk menemukan total score teman-teman atau resultnya teman-teman. Nah, misalkan di structure teman-teman pengen bener 500, pengen dapat 500. Kalau structure ini agak miring teman-teman. Jadi structure itu kan paling banyak nilainya 680. Soalnya structure itu 40. Jadi di sini. Ini naruhnya agak miring ya teman-teman. Jadi kalau structure teman-teman harus nariknya juga miring. Kalau teman-teman mau bener mau dapat 500, berarti teman-teman ini harus benar 29. Anggap aja 29 ya teman-teman. Jadi harus benar 29. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau teman-teman pengen dapat 500 di reading, teman-teman harus benar 29 juga. Jadi 500 di listening itu 32 soal benar, 500 di structure itu 29 soal benar, reading juga 29 soal benar. Seperti itu, teman-teman. Sir, katanya dapat saldo awal skor 330. Betul. Jadi kalau bukan 330 teman-teman, tapi 310. Teman-teman kalau nggak datang ke tes, itu sebenarnya teman-teman punya nilai, yaitu 310. Atau misalnya teman-teman itu salah semua nilainya, itu sebenarnya dapat nilai, yaitu 310. Seperti itu. Tapi nggak dapat sertifikat ya teman-teman. Jadi sertifikatnya TOEFL itu yang asli dari ITS dikasihkan ketika nilai teman-teman di atas 460. Kalau nilai teman-teman di bawah 460, teman-teman bukan dapat sertifikat, dapatnya score report atau laporan nilai tesnya teman-teman. Jadi itu bukan sertifikat kalau di bawah 460. Tapi kalau di atas 460, teman-teman sudah pasti akan dapat sertifikat yang asli dari ITS seperti itu. Dan di Indonesia itu setahu saya ya teman-teman, yang bisa dipakai itu cuma di atas 500. Jadi kalau nilainya teman-teman di sertifikat cuma 490, itu pun juga kesulitan akan mendapatkan misalnya LPDP, misalnya itu pasti sulit teman-teman. Karena setahu saya, yang saya tahu selama ini kan banyak tuh yang ngasih tahu saya ya, untuk syarat LPDP Sir, untuk syarat ini Sir, kebanyakan itu pasti minimal 500 teman-teman. Nggak ada yang di bawah 500. Seperti itu. Oke Sir, bismillah. Oke. Nah ya teman-teman. Nah ini saya matikan dulu.